Sebutan untuk Hasyim Asy'ari adalah Hadratus Syekh alias Maha Guru. Dalam bukunya yang berjudul Guruku Orang-Orang dari Pesantren, Kiai Haji Saifuddin Zuhri yang pernah menjabat Menteri Agama Indonesia ke-10 pada masa Presiden Soekarno, yang juga ayah dari Menteri Agama di era Reformasi, Lukman Hakim Saifuddin, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari adalah tokoh besar yang sangat bersahaja. Berbeda dengan putranya Abdul Wahid Hasyim yang terlihat modern dan berpenampilan perlente, Hadratus Syekh masih setia dengan baju Jawa. Pakaian yang dikenakan terlihat seperti piyama yang tak berkerah, berwarna putih kain katun, mengenakan sarung dan sorban, kemana-mana selalu membawa tongkat. Kiai Haji Saifuddin Zuhri yang aktif di Gerakan Pemuda Ansor sejak 1939 dan pernah menjadi Komandan Divisi Hizbullah Jawa Tengah di bawah pimpinan Kolonel Sudirman pada peristiwa Palagan Ambarawa Oktober sampai Desember 1945 itu, menggambarkan sosok Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pribadi yang lembut tapi tegas dan berkarakter sebagai pemimpin. Memang tokoh ini sedikit sekali memiliki data sejarah, bahkan fotonya pun masih menjadi bahan diskusi yang panjang. Tetapi ia melahirkan putra yang memiliki reputasi besar sebagai salah satu perumus Piagam Jakarta dan Menteri Agama Republik Indonesia bernama Wahid Hasyim, serta memiliki cucu yang menjadi Presiden keempat Republik Indonesia bernama Abdurrahman Wahid. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari adalah pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur, dan salah satu ulama pendiri organisasi muslim terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama atau NU. Ia dilahirkan di Desa Keras, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada tanggal 10 April 1871. Anak ketiga dari 11 bersaudara dari pasangan Nyai Halimah dan Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari sendiri adalah seorang ulama pejuang yang hijrah ke Jombang dari desa Tingkir, Jawa Tengah. Dia putra Kiai Abdurrahman yang masih memiliki garis silsilah hingga Jaka Tingkir, Sultan Kerajaan Pajang. Dari Jaka Tingkir ini, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari memiliki silsilah darah agung Brawijaya V dan Sunan Giri. Sementara Nyai Halimah, ibu Muhammad Hasyim Asy'ari, adalah putri Kiai Usman, seorang pejuang eks-pasukan Diponegoro, pendiri Pondok Pesantren Gedang, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Kiai Haji Masduki dari Keras menyebutkan, Nyai Halimah memiliki nama panggilan Winih yang berarti benih, agar kelak menumbuhkan anak cucu yang mau melayani agama dan bangsa. Muhammad Hasyim Asy'ari adalah seorang pecinta ilmu. Di masa mudanya, ia sudah belajar ilmu-ilmu baca tulis, bahkan huruf Arab gundul pun ia begitu mahir pada usia muda. Ia sudah hafal bait-bait Alfiyah Ibnu Malik saat umurnya belum genap 12 tahun. Menurut Kiai Haji Abdurrahman Wahid, pada usia 13 tahun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari sudah menjadi asisten mengajar ayahnya. Demikianlah sejarah menuturkan, Muhammad Hasyim Asy'ari muda tidak saja sekedar menimba ilmu, melainkan juga mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah didapat dari ayahnya. Silsilah keilmuan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dapat diketahui dari perjalanannya menuntut ilmu. Pada usia 13 tahun, Muhammad Hasyim Asy'ari menimba ilmu dari Kiai Usman. Dalam asuhan kakeknya, ia mengenal para kiai dan ulama
pejuang kemerdekaan yang diawasi ketat oleh Belanda. Sebab Belanda tidak ingin pemberontakan yang dipelopori oleh para kiai dan ulama membuat mereka bangkrut seperti pada perang Diponegoro. Setelah berguru kepada kakeknya, Muhammad Hasyim Asy'ari muda melanjutkan kelananya ke pesantren Wonokoyo Probolinggo. Dari Wonokoyo, ia berguru lagi kepada Kiai Ahmad Soleh Langitan Tuban, kepada Kiai Khalil Kademangan Bangkalan, dan kepada Kiai Soleh Umar Darat Semarang. Kiai Haji Dimyati Rois Kaliwungu menyebutkan ada 3 Kiai Soleh termasyhur saat itu yang menjadi guru Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, yaitu Kiai Soleh Umar Darat Semarang, Kiai Ahmad Soleh Langitan Tuban, dan Kiai Soleh Gresik. Ketika nyantri di Mbah Soleh Darat Semarang dan Langitan itulah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari berjumpa Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Muhammadiyah, yang kemudian bertemu lagi ketika keduanya menimba ilmu di Mekah pada tahun 1890. Muhammad Hasyim Asy'ari memperdalam ilmu tafsir kepada Kiai Yakub di Siwelan Panji Sidoarjo. Karena kecerdasannya, Kiai Yakub terpikat hati padanya. Hasyim Asy'ari pun dipinang untuk menjadi menantunya, menjadi suami putrinya Khadijah. Berhasil menimba ilmu kepada ulama-ulama besar di tanah Jawa, Muhammad Hasyim Asy'ari melanjutkan kelananya ke Mekah bersama istrinya. Namun gagal. Istri dan anak pertamanya meninggal dunia ketika melahirkan. Hal ini membuat tekadnya sempat goyah. Pada tahun 1893, Muhammad Hasyim Asy'ari kembali lagi ke Mekah bersama adik perempuannya, Anis Asy'ari. Namun, Anis Asy'ari pun meninggal dunia. Di bawah asuhan Syekh Mahfud Termas, ia mengaji kitab Sahih Bukhari. Ia mendapat ijazah sanad yang menandakan dirinya berhak mengajar kitab besar tersebut dan menyandang gelar Hadratus Syekh yang berarti Tuan Guru Besar. Di Mekah, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari juga mempelajari matematika, astronomi, fikih mazhab Syafi'i, dan tafsir Al-Manar karya Syekh Muhammad Abduh kepada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Menurut Kiai Haji Dalharawatu Congol, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari juga menghafal Al-Quran kepada Kiai Ali Hafid Demak. Demikianlah berbagai disiplin ilmu didalami Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Seakan tak pernah puas dengan ilmu yang telah dicapainya, ia pun terus belajar kepada guru-guru besar lainnya, di antaranya Syekh Nawawi Banten, Syekh Ahmad Amin Al-Athar, Syekh Ibrahim Arab, Syekh Said Jamani, Syekh Rahmatullah, Syekh Soleh Bafadol, Sayyid Abbas Maliki, Sayyid Alwi bin Ahmad Assegaf, dan Said Husain Al-Habsyi. Pada tahun 1898, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari pulang ke tanah air dan mengajar di pesantren ayahnya di Keras, Jombang. Ia menikah dengan Khadijah. Namun 2 tahun menikah, Khadijah meninggal dunia. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari menikah lagi dengan Nafikoh, putri Kiai Ilyas dari pesantren Sewulan Madiun. Kiai Ilyas adalah keturunan Kiai Hasan Besari Ponorogo, salah satu guru pujangga besar bernama Ronggo Warsito. Dari Nafikoh, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dikaruniai 10 orang anak: Hanah, Khairiyah, Aisyah, Azah, Abdul Wahid, Abdul Khalik, Ubaidillah, Masuroh, dan Muhammad Yusuf. Tahun 1899, gejolak darah muda Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari mendidih. Ia tak lama tinggal di Keras. Dengan keberaniannya, ia memutuskan diri untuk mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng di dekat pabrik gula Cukir. Di dekat pabrik gula Cukir itu, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari menghadapi dunia hitam yang marak dengan kekerasan dan prostitusi. Setiap malam, pondok pesantren Tebu Ireng diteror dan diancam
oleh centeng-centeng suruhan Belanda. Santri-santri mengambil tempat tidur di tengah-tengah bilik mereka agar tak tertusuk senjata tajam. Kawasan Cukir pada era itu adalah simbol dari 3 kegelapan, yaitu kolonialisme Belanda, lokalisasi pelacuran, dan tempat mangkal para preman. Kehadiran Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari untuk mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng di tempat itu jelas membutuhkan keberanian dan nyali, selain kesiapan ilmu dan laku. Pada tahun 1900, Kiai Abbas dari Buntet Cirebon datang ke Tebu Ireng bersama kakak kandungnya, Kiai Soleh Zamzam Benda Kerep, Kiai Abdullah Pengurangan, dan Kiai Samsuri Wanatar untuk nyantri pada Kiai Hasyim Asy'ari. Di pesantren Tebu Ireng, para pendekar muda dari tanah Sunda ini turut membantu santri-santri Tebu Ireng dari banyaknya gangguan para penjahat. Perjuangan selalu menghadapi batu ujian. Ketika kezaliman kolonial Belanda belum sepenuhnya berakhir, datanglah kekejian penjajah Jepang ke tanah air. Pada tahun 1942, Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta beberapa santri ditahan dalam penjara oleh penjajah Jepang karena menolak Seikeri, yaitu sebuah penghormatan terhadap Kaisar Hirohito dan ketaatan pada Dewa Matahari. Seikeri ini dilakukan dengan membungkuk ke arah matahari terbit setiap pukul 7 pagi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan berani dan tegas menolak Seikeri, karena dalam prinsip Islam hanya Allah lah yang patut disembah, bukan manusia atau matahari. Selama dalam tahanan di Sidoarjo dan kemudian dipindah dalam penjara Koblen Bubutan Surabaya ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari banyak mengalami siksaan fisik yang hebat. Bahkan salah satu jari tangannya remuk hingga tidak dapat digerakkan. Setelah lebih 4 bulan lamanya di penjara dengan penuh siksaan, akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1942, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dibebaskan karena banyaknya protes dari kalangan kiai dan santri kepada penjajah Jepang yang dikomando oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Api perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tak pernah padam. Pada tahun 1934, saat Nyai Nafikoh wafat, jejak juang Hadratus Syekh tak kunjung surut. Dalam melanjutkan perjuangannya, Hadratus Syekh didampingi Nyai Masruroh, putri Kiai Hasan pengasuh pondok pesantren Kapurjo Pagu Kediri. Dari pernikahan ini, Hadratus Syekh dikaruniai 4 orang putra dan putri, yaitu Abdul Qadir, Fatimah, Khadijah, dan Muhammad Yakub.